Selamat pagi. Shalom Abuni, Selamat selamat pagi. pagi. Malam Mohon Abuni, maaf selamat ya pagi. kalau Abuni nanti ada yang Pagi, Abuni Bang. ya. Udah buka. Selamat pagi, Selamat pagi, aku nih. Selamat pagi Mister Bapak, Ibu. Halo Sekalian. Inang, Ibu Aceh. Ya, Bu Duma, selamat pagi pagi. semuanya. Pak Mardani. Gimana jalan-jalannya? Pagi Bu. Mantap. Shalom pagi Kan? Abuni. Kakak Aron, semoga doanya Abuni itu dia mau ke gereja lagi. Amin. 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 Masih tetap Abuni doakan kok Ibu Mariana. Oh iya, terima kasih Abuni. Ya, terima kasih. Harapan. Amin, Iya, amin. Shalom, iya. selamat pagi Ibu Acen, Oma Iya, Leli. selamat pagi. Kembali. Oma Leli, selamat pagi. Bu Sekar, Selamat pagi. Ya, lihat Bu balon Lingga. itu di Wonosobo tuh bagus nggak? Ibu Lingga, Gimana, Bu? selamat pagi. Iya, selamat pagi. Lihat itu Wonosobo itu, lihat balon itu, gimana bayaran Kami nggak? nggak sempet lihat balon, Bu. Kenapa Rami? Enggak, karena di sana cuma 1 malam, udah pindah ke Jogja. Jadi, Halo, nggak sempet. Halo, Saudara. Abuni Shalom Bu Nancy, Pak yang Yusfa. jalan-jalan ke Dieng. iya. Wonosobo. Udah di Sekarang Jogja jalan kami ke yang Dieng. Udah pulang ya lah ya. Kemarin di Dieng lah ya. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom, pagi. selamat pagi ya Selamat Bunda. pagi. Pagi. Selamat pagi. Iya, Bunda. Shalom, shalom. Ya. Selamat pagi. Bu Duma, Selamat pagi selamat Abu Nikartika, juga untuk Bu Leli. Acen, Bu Lingga, Bu Mariana. Iya. Shalom Bu, sehat. Bu Duma juga sudah kedengeran ya suaranya ya. Bu Lani sudah bergabung, Pak Mardani dan Ibu Sekar. Kemudian juga ada Bu Sinai, Bu Retno sudah semakin segar dan bugar, Bu Ayen, juga Bu Debi, Bu Dora Gunawan, Bu Femi, Bu Leli Kristiani, Pak Hendri Gunawan, Bu Rika, Bu Mimi, Pak Musa Lembang, Bu Nancy dan Pak Jusman, Bu Sisilawati dan Pak Yosep. Oke, sebentar lagi pasti rekan-rekan kita yang lain akan bergabung. Namun ada baiknya kita sekarang sudah bisa mulai Bapak Ibu. Yang penting kita sudah siap untuk mulai BW kita. Siap Bapak Ibu? Semangat? Semangat. Mana semangat kita bilang jangan kasih kendor. 1, 2, 3, jangan kasih Jangan kendor. kasih kendor. kendor. Jangan kasih kendor, betul sekali. Ya, tetapi kalau untuk mikrofon kami mohon izin harus dikasih mute ya supaya tidak ada yang bocor-bocor ya. Untuk sementara sampai nanti kita bisa buka lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, yuk kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu menerima lawatan kuasa kasih-Mu. Di hadapan tahta kasih karunia-Mu, kami mau belajar untuk tunduk, taat, dan setia. Untuk kami juga boleh lakukan di kehidupan kami hari lepas hari. Kemanapun Engkau mengirim kami, apapun yang Engkau letakkan di dalam kehidupan kami, yang bisa kami kerjakan dan kami lakukan, biarlah kami memperoleh hati yang bijaksana dan kerinduan untuk melakukannya dengan tulus. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami semua pada hari ini boleh mengalami sukacita, damai sejahtera, dan pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Baik. Ya, mikrofonnya untuk sementara mohon izin kami matikan dulu ya Bapak Ibu ya, supaya tidak bocor. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan ya. Saya buka dengan sebuah hal bahwa kita semua tentunya mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Ya, siapa yang mengasihi Tuhan boleh letakkan tangan di dada.
Katakan, aku mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup ini. 1, 2, 3. Aku mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup ini. Amin. Nah, pujian yang akan kita naikkan berikut ini ada kaitannya dengan apa yang kita sampaikan baru saja tadi ya. Kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Apa pujiannya? Ini dia Bapak Ibu sekalian terkasih. Iya. Yang pasti selamat datang di BW. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku mau renungkan firman-Mu, lakukan perintah-Mu. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hidup ini bukan untuk menyenangkan hidup kami, tetapi untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke. Haleluya ya Bapak Ibu sekalian terkasih. Iya, kita akan masuk ke berikutnya ya. Saya awali dengan sebuah kesaksian yang singkat. Tadi malam ada satu pernyataan. Ada satu pernyataan dinyatakan dan diperkatakan ya. Ya kalau bahasa teologinya itu dinubuatkan. Oleh siapa? Oleh istri saya, Abuni Kartika. Bahwa pagi ini pertemuan kita, jadi besok lebih dari 30. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, satu jiwa aja lebih dari 30, saat nambah satu itu berharga di mata Tuhan. Kembali kita beri tepuk tangan untuk hadirat Tuhan yang luar biasa dan kuasa Tuhan yang dinyatakan. Ya, tapi nggak boleh sembarangan Bapak Ibu sekalian. Ya, tentu kita mau belajar mengenai menuju kepada hal ini ya. Kita tidak hanya menjadi orang-orang Kristen yang hanya sekedar ya, yang penting diberkati ya atau mengalami sesuatu tapi nggak mau melakukan sesuatu gitu. Karena yang kita bahas kali ini ada kaitannya dengan hal itu Bapak Ibu. Untuk itu mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Ya, kita akan buka Alkitab kita mau baca. Mohon izin sebentar. Oke. Ya. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-13 Bapak Ibu yang terkasih. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca sampai situ dulu pagi hari ini. Ya. Abdi Allah dari Yehuda. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu, imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya. Inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengeluarkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali.
Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu. Sesudah itu, aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Bet-El. Sampai di situ. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, kita mau highlight di ayat yang ke-6 ya. Anda bisa kasih pakai garis atau mungkin Anda catat lalu nanti di highlight di situ, ditandai ya. Lalu berbicara raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Iya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih. Meskipun Yerobeam ini telah menjadi raja atas 10 suku Israel, tapi kita belajar kemarin bahwa dia ragu, dia khawatir, dia takut atas kesetiaan bangsa Israel itu akan berubah ketika mereka diizinkan untuk beribadah ke Bait Allah di Yerusalem. Makanya dia langsung mulai melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dia kompromi dan bisa-bisanya dia langsung menentukan hari raya sendiri, mengangkat imam sendiri, pokoknya mentang-mentang dia raja, mentang-mentang dia pemimpin, tanpa memikirkan efek dominonya atau dampak yang bisa diikuti dan dialami juga oleh rakyat atau bangsa Israel yang mengikuti dia. Ya, ada 10 suku ini. Nah, kita sudah belajar kemarin, lalu hari ini kita belajar apa? Kita belajar, kita melihat bagaimana seorang Yerobeam itu tangannya kejang. Ya, kenapa kejang? Karena dia berani untuk memerintah tentaranya menangkap abdi Allah ini. Kita nggak usah pusingkan abdi Allah ini siapa, Bapak Ibu. Sebut saja hamba Tuhan. Ya, sebut saja hamba Tuhan. Ya. Jadi dia suruh tangkap. Tiba-tiba tangannya kejang dan nggak dapat ditarik kembali. Terus Yerobeam minta tuh ke nabi yang awalnya disuruh untuk ditangkap. Terjadi kesembuhan. Ya, terjadi kesembuhan. Lalu apa yang terjadi? Nah, sekarang kita highlight di ayat yang ke-9. Tadi kan ayat yang ke-6. Nah, sekarang kita highlight ayat yang ke-9. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah sesembahan. Kan Yerobeam ini kan membangun kuil. Di kuil itu kan ada sesembahan kan. Roti, air, buah-buahan dan lain sebagainya. Jadi perintah Tuhan kepada dia, kepada si abdi Allah ini, jangan sentuh, jangan makan. Sebenarnya maksudnya itu, ya. Tapi ada peristiwa apa di balik ini semua? Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu lompat sedikit, tapi nanti kita balik lagi supaya Bapak Ibu memahami ya. Kita lompat baca di 1 Raja-Raja 14 di pasal setelah ini, satu pasal. Kita juga baca di ayat yang ke-9.
1 Raja-Raja 14 ayat 9. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangiku. Ya, kita balik lagi ke 1 Raja-Raja pasal 13. Jadi saya bisa tahu itu, kenapa nggak boleh makan roti, minum, dan lewat jalan ditempuh. Itu ada alasannya Bapak Ibu. Oh, berarti ini si Yerobeam ini habis tangannya kejang, terus dia minta mujizat, dapat mujizat, tapi nggak bertobat. Nah, apa tandanya? Tandanya adalah banyak mujizat yang bisa dilakukan oleh Allah kita yang hidup di dalam nama Yesus Kristus, ya kan? Itu sebabnya ada firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Ya. Tapi mereka yang mengalami mujizat ternyata tidak secara otomatis mengakui kehebatan Allah dan percaya kepada Allah. Terbukti kan waktu Firaun dan para pegawainya berusaha untuk membuat mujizat tandingan ketika Musa dikirim oleh Allah dan juga Harun. Ya kan? Mereka juga mau menunjukkan bahwa nggak cuma Tuhanmu yang bisa. Nih tukang sihirku juga bisa ya, untuk sekedar mengingat saja di Keluaran pasal 7. Ya, Anda silakan catat, nanti bisa di ini lagi. Yang ini tadi dikasih tanda ya. Oke. Jadi Keluaran pasal 7. Di Keluaran pasal 7 ayat yang ke-10 dan 11. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Kita lanjut sampai 13 deh ya. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi, nah ini, hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Kan Musa dan Harun abdi Allah juga, utusan Allah ya. Gitu, hamba Tuhan ceritanya. Nah, itu satu tuh. Lalu apalagi buktinya semakin diperkuat yang terjadi nih sebagai manusia yang maunya mujizat gitu. Tapi ternyata nggak serta-merta langsung percaya. Kita buka di Markus pasal 1 ayat 45. Di perjanjian baru ketika Allah inkarnasi di dalam Yesus Kristus sebagai Yesus Kristus. Di Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-45. Tetapi orang itu pergi memberitahukan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Nah itu, maksudnya itu gimana? Yaitu mungkin tendensinya adalah sebuah kemungkinan bahwa alasan kenapa Tuhan Yesus itu kan beberapa kali melarang orang-orang menceritakan mujizatnya kan. Karena besar kemungkinan Tuhan Yesus juga bisa melihat sebagai Allah kan. Ini orang percuma juga kalau diceritakan belum tentu akan langsung percaya. Belum tentu akan langsung percaya. Karena kalau orang langsung percaya, saya yakin dan percaya, sangat yakin 100%. Mungkin 3/4 dunia ini, bahkan 1 dunia ini bisa langsung percaya kepada Allah yang hidup, yang dikenal sebagai Yesus Kristus. Lalu di Lukas pasal 8 diperkuat lagi, ayat yang ke-6. Tertulis di sana begini. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Maksudnya apa?
sebuah peristiwa yang seharusnya mendatangkan hasil yang luar biasa, tetapi ujung-ujungnya sia-sia. Jadi sebenarnya kan mujizat itu adalah salah satu bagian yang seharusnya bisa membuat orang-orang itu mau percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mau mengenal. Nah ini, tadi kan kita awali dengan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Oh, semua orang mengasihi Tuhan Yesus. Kalau ditanya, pasti mengasihi Tuhan Yesus. Begitu masuk bagian refnya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kalau mau jujur, belum tentu semua orang mau melakukan ini. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Dengar perintah Tuhan, iya. Dipegang, nanti dulu. Melakukan, belum tentu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku. Oh, banyak orang yang mau melayani Tuhan. Alasannya untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tapi begitu sudah pelayanan ternyata janji Tuhan belum digenapi. Ujung-ujungnya apa? Tuhan Yesus itu bohong. Katanya mau menyenangkan Tuhan. Tapi ujung-ujungnya nggak ada yang mau tetap menyenangkan Tuhan. Maunya kita yang disenangkan. Saya udah pelayanan loh Tuhan. Merasa berhak untuk apa? Diberkati. Berhak apa lagi? Dapat mujizat. Berhak apa lagi? Dapat hal-hal yang spektakuler. Udah investasi waktunya gila-gilaan. Belum lagi investasi dana. Tapi kok ya nggak dapat apa-apa. Biasa-biasa aja. Anda mau tahu kenapa ada pemikiran seperti ini? Karena kita mengizinkan mental seperti Yerobeam itu hadir. Roh seperti Yerobeam ini muncul di dalam diri kita. Kenapa? Pasti ada celah. Yerobeam ini menggambarkan seseorang yang mau mujizat, tapi kalau bertobat nggak mau. Oh, mujizatnya dulu dong. Tapi kalau untuk bayar harga, ntar dulu deh. Berapa banyak orang didoain mau? Coba setelah didoain. Orang didoakan tuh ngapain? Belum tentu dia akan berubah dan lalu mencari Tuhan. Tetap aja cari pendeta lain, tetap aja cari orang pintar, tetap aja cari dengan usaha sendiri. Artinya apa? Dia tidak memegang perintah Tuhan. Lawang perintah Tuhan Yeremia 17 ayat 5 dan 8 jelas kok. 5, 6, 7, 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kan ketika ia diminta didoakan kan mengandalkan Tuhan kan. Oh iya, mengandalkan Tuhan. Percaya, amin, amin. Tapi habis itu dia hidupnya nggak menggambarkan suatu sikap yang mengandalkan Tuhan. Stres ketika belum terjadi apapun. Jiwanya memberontak. Lalu mencari perhatian sana sini. Menunjukkan betapa merananya dia. Orang kalau sudah punya Tuhan sebenarnya nggak perlu menunjukkan kesedihan dan sengsara hidupnya. Kalau perlu orang nggak perlu tahu lah kita ini kehidupannya seperti apa. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan, waduh semakin makmur ini diberkati, amin aja. Justru malah, apa sih ini? Kita jadi tersinggung, wah itu salah besar. Sama, kehidupan kita jangan sampai seperti Yerobeam Bapak Ibu. Lalu apakah ini bisa bermakna dalam kehidupan kita? Nah, banyak orang menikah, tapi nggak mau tanggung jawabnya. Banyak orang mau punya anak, tapi nggak mau repotnya. Banyak orang mau kerja, tapi nggak mau integritasnya. Etos kerjanya nggak mau. Ketika dipres, dia berontak. Ketika dipres, dia berontak. Selalu memperhitungkan untung dan rugi. Kalau kita bicara mengenai kehidupan kita yang normal, nggak usah bicara mengenai mujizat dulu deh. Kita harus ajarkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu.
Banyak orang mau ke gereja tapi belum tentu mau berdoa. Banyak orang mau ke gereja tapi belum tentu mau melayani. Banyak orang maunya diampuni dosanya, dapat keselamatan, tapi nggak mau ambil bagian ladang pekerjaan Tuhan. Untuk memberi persepuluhan aja nggak mau. Untuk menabur buat hamba Tuhan, untuk membantu gereja aja nggak mau. Bahkan yang ada malah apa? Cari tempat di mana dia bisa nyaman dan dia bisa kenyang. Cari tempat yang buat dia gampang. Gampang untuk apa? Dia bisa lihat orang-orang yang dia bisa pinjemin uang. Wah, ini kayaknya orang-orang ini jemaatnya kaya-kaya nih, saya bisa pinjam uang ini. Banyak orang mau mujizat tapi nggak mau bertobat, Bapak Ibu. Kalau Anda sebagai seorang suami, kalau Anda mau rindu sesuatu mujizat terjadi, coba kita introspeksi diri. Jangan terburu-buru untuk menunjuk-nunjuk ke istri. Kamu ini ya nggak menghasilkan keturunan, nggak bikin hoki. Jangan. Coba introspeksi diri dulu, mohon izin ya. Sebagai suami, kenapa? Karena Anda imam. Ketika Anda menikah dengan istri Anda itu sama sebagaimana abdi Allah, utusan Tuhan, diutus untuk menjadi apa? Imam. Ketika Anda seorang istri, Anda itu juga abdi Allah, diutus oleh Allah, menikah dengan dia, dan engkau harus jadi apa? Jadi tiang doa. Ketika ada pergumulan dan juga persoalan terjadi, dan itu saya sangat yakin atas izin Tuhan, yang harus engkau lakukan adalah apa? Seperti yang saya sampaikan hari ini. Jangan cuma kejar mujizatnya terus, tapi coba telaah. Kita sudah bertobat benar-benar belum? Atau kita hanya berobat nih? Bentar pulih, bentar bikin lagi yang ngaco-ngaco. Apa sih nggak ngaco-ngaco? Hal yang simple aja. Mulai dari perkataan kita, cara kita ngomong, cara kita memandang masalah, cara kita menelaah sebuah peristiwa. Untuk hal yang kecil-kecil dan sederhana ini saja, ini harus kita perjuangkan Bapak Ibu. Kalau kita sudah menyatakan bahwa hidupku ini untuk menyenangkan hati Tuhan, berarti ketika ada hal-hal yang belum menyenangkan kita, kita juga nggak boleh protes. Sudah belum kita bertobat untuk hal itu? Karena pertobatan bukan cuma sekedar dari perselingkuhan nggak berselingkuh, mencuri nggak mencuri, bukan. Tapi dari sikap hati kita kalau nggak mau berubah, itu sama aja mulai kayak Yerobeam. Sakit minta sembuh, miskin minta kaya, utang minta lunas, tetapi yang merespon firman Tuhan yang nggak mau, buka Alkitab yang nggak mau, malas bangun pagi, nggak mau juga untuk mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Kalau lagi bersih tegang, bawaannya tetap seperti kemasukan segala macam makhluk halus di berbagai level gitu, kayak sampai lupa diri. Kita harus bertobat dari hal itu. Suka nyakitin orang, bercanda juga tanpa sadar, suka membuat orang tersinggung. Kita harus bertobat dari hal itu. Jangan kita menjadi orang yang memujizat, tetapi harga yang harus kita bayar untuk menunjukkan kita layak mendapat mujizat sebagai balasan budi yang sudah kita dapatkan, tidak kita lakukan. Orang aja kita bisa ngomong, ini orang gak tahu balas budi ya, udah minta hati ngerogoh ampela. Nah, kita jangan sampai begitu sama Tuhan Yesus. Kita minta-minta mujizat, kita rogoh lagi apa yang bisa kita keruk yang isi surga. Tapi kita nggak mau yang namanya melakukan kewajiban kita sebagai suami, sebagai istri. Ada aja alasannya. Sebagai anak, nggak mau menghormati orang tua, nggak mau menghormati orang yang lebih tua, bawaannya membangkang. Terus nggak mau ambil sesuatu yang sebenarnya bagiannya dia, dan dia nggak mau belajar, nggak mau kerjakan PR. Itu anak-anak itu harus kita edukasi hari ini, terus bertobat. Nah, untuk bisa mengedukasi itu adalah apa? Komunikasi kan. Penting Bapak Ibu. Yang namanya komunikasi berarti ada yang bicara, ada yang mendengar. Lalu yang mendengar kita kasih kesempatan buat bicara. Jangan kita bicara, dia cukup mendengar. Ya.
Untuk itu Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau Anda sebagai pemimpin perusahaan, menurut Anda udahlah haknya orang nanti aja, harus bertobat. Mohon izin ya. Apa yang menjadi hak orang nggak boleh ditahan-tahan Bapak Ibu. Kita aja berkatnya nggak mau ditahan kok. Masa kita nahan berkat orang? Mau nolong orang, mau nolong atasan, nah nanti dulu deh. Orangnya kayaknya nggak pantas ditolong. Kalau memang pada saat itu nggak ada orang lain, hati kecil kita sudah bicara. Ini kalau bukan saya yang tolong, ini nggak ada yang nolong. Sekalipun atasan Anda orangnya mohon maaf ya, perilakunya tuh tidak disukai gitu. Tapi pada kenyataannya, kesempatan itu ada di dalam diri Anda. Anda yang punya tools atau alat untuk menolong dia, Anda harus tolong. Nah kalau Anda bawaannya sampai tetap nggak mau, padahal Anda tahu itu tugas Anda harus bertobat. Kalau Anda mau mujizat, jangan mau mujizatnya saja, tetapi untuk hal-hal yang harusnya berubah dalam diri kita itu kita nggak berubah. Apalagi kalau Anda sudah tahu kebenaran, Anda sering memperkatakan hal yang benar, tapi Anda nggak mau berhenti dari yang Anda juga tahu. Saya harusnya berhenti nih dari perilaku seperti ini. Saya harusnya berhenti nih dari tingkah laku saya yang kayak begini. Tapi Anda nggak mau. Kenapa? Anda bersikeras. Yerobeam ini bersikeras. Itu yang membuat Tuhan sakit hati Bapak Ibu. Saya sangat yakin kalau kita bisa mengatakan hanya untuk menyenangkan hatimu. Coba, yang dibutuhkan apa sih Abuna? Kasih mula-mula. Kita harus setiap hari jatuh cinta dengan Tuhan. Setiap hari kita jatuh cinta dengan apa yang Tuhan percayakan. Jangan cuma jatuh cinta sama Tuhannya saja, tapi dengan yang Tuhan percayakan. Apa itu? Status kita sebagai suami. Kalau kita laki-laki, kita harus jatuh cinta dengan status kita sebagai suami, bapak-bapak. Dengan demikian kita menghargai apa yang Tuhan percayakan di dalam diri kita, sehingga kita terpacu untuk mengubah perilaku kita, mengubah cara bicara kita, mengubah cara mendengar kita, mengubah cara kita merespon. Cintailah statusmu sebagai istri yang Tuhan percayakan. Percayalah, Tuhan pasti akan menaikkan statusmu untuk menjadi seorang ibu. Jangan tanyakan kapan, kenapa, dan bagaimana. Cintailah betapa istimewanya hubunganmu dengan Tuhan Yesus. Gak usah banding-bandingkan dengan hubunganmu dengan Tuhan dan hubungan orang lain dengan Tuhan. Itu bukan orang yang mencintai. Orang yang mencintai tidak pernah membanding-bandingkan orang yang dicintainya. Ketika kita juga mencintai pekerjaan kita, tidak akan membandingkan pekerjaan kita dengan orang lain. Orang yang mau lebih bagus, ya udah. Memang kita harus akui dia bagus. Lebih bagus hokinya, nasibnya daripada kenyataannya, ya sudah. Setiap orang punya bagian masing-masing. Cintai anakmu supaya nggak perlu membandingkan dengan orang lain. Cintai pelayananmu. Cintai firman Tuhan. Cintai rumahmu. Cinta itu yang selalu dengan status mula-mula ini harus ada setiap hari. Yang tulus dan murni. Kalau di Wahyu, di salah satu pasalnya dikatakan, ingatlah betapa dalam engkau jatuh. Jadi Tuhan itu sebenarnya hari ini sedang mengatakan kepada saudara dan saya, apa sih yang dibutuhkan kita Bapak Ibu? Mujizat kan? Terus terang aja. Tapi mujizat kategori apa? Nah Bapak Ibu yang terkasih, bukankah dengan kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah mujizat terbesar dan termulia yang tak ternilai harganya? Saya ulangi. Bukankah dengan kita mengakui dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah mujizat terbesar, termulia, dan tak ternilai dan tak tergantikan?
Karena adalah mujizat terbesar bagi saudara dan saya, kita manusia ini, kita menyadari Yesus Kristus menebus dosa kita di kayu salib. Dari penebusan itu, Dia mengubah identitas kita, Bapak Ibu yang terkasih. Dari yang awalnya pendosa, yang pantasnya itu dibinasakan, menjadi anak-anaknya yang dikasihinya, diberkatinya, dipulihkannya, dipeliharanya, karena diselamatkan. Jadi kalau di kehidupan Anda, mungkin Anda berkata begini, mana mujizat Tuhan? Mari, coba letakkan tangan di dada. Pejamkan mata saudara. Tolong dengar baik dan renungkan apa yang saya katakan ini. Yang Roh Kudus letakkan di impresi hati saya. Bukankah ketika hati ini mampu dan mulut ini telah mengakui, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita telah mengikuti jalan Tuhan, kenal firman Tuhan, semakin mengenal pribadinya, semakin mengenal firman-firmannya. Kita berusaha hidup dalam firman-Nya dan menghidupi firman-Nya. Adalah mujizat yang tak ternilai dan tak tergantikan. Kenapa? Karena saudara dan saya, diri kita ini sudah diganti identitasnya. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari manusia berdosa menjadi manusia yang mendapatkan, menerima anugerah keselamatan. Benar, saudara. Keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus, yang telah ada di kehidupan kita ini adalah mujizat yang tak ternilai. Kita harus bertobat dari melihat takaran mujizat berdasarkan kesenangan hati kita pribadi. Karena hidup kita ini sesungguhnya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Hamba berdoa saat ini, kiranya kasih setia Tuhan, kasih karunia Allah, kasih damai sejahtera di dalam Yesus Kristus mengambil alih semua hal yang menyebabkan kami menjadi orang-orang yang hanya mengejar mujizat, mau mujizat tetapi tidak mau bertobat, tidak mau ada perubahan, tidak mau melakukan tanggung jawab, tidak mau mengerjakan yang menjadi kewajiban orang percaya, orang-orang pilihan Allah. Dan hamba perkatakan, apa yang Tuhan letakkan, biarlah kami sepakat. Sebagai keluarga BW ini kami sepakat, siapapun yang mendengarkan hari ini sepakat, tidak akan kita izinkan ini dicuri oleh iblis. Kita boleh hardik setiap godaan, intimidasi, cobaan dengan menyebut nama Yesus. Dalam nama Yesus. Karena Filipi 2 ayat 10 berkata, bertekuk lutut. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala kuasa di atas bumi, di bumi, dan di bawah bumi. Biarlah kami semua mau berkomitmen. Kalau ada godaan untuk melakukan hal yang lama, cobaan, kalau ada intimidasi, kami langsung secara pribadi menghardik pikiran, perasaan, dan kehendak yang menyimpang dalam nama Yesus. Dan biarlah kami perkatakan, kami undang Roh Kudus untuk menguasai kembali hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat setiap kami. Sebuah rahasia besar yang tak terkira. Kami bisa melakukannya, kami tunjukkan kepadamu. Kami akan buktikan kepada dunia ini. Kalau hidup kami bukan untuk menyenangkan kami, tapi menyenangkan Tuhan. Dan kami mau terus mengejar ketertinggalan kami. Kami bangkit dari rasa malas kami. Kami bangkit dari rasa jenuh dan bosan kami. Kami bangkit dari keterpurukan kami. Kami mampu untuk menjadi pemimpin yang mulai memperhatikan lagi karyawan, tidak lagi menahan berkat orang, mengerjakan tugas pelayanan, mengerjakan apa yang Tuhan izinkan, melakukan perubahan dari mulai cara berpikir, cara bertindak, cara berbicara,
bahkan mampu mengelola emosi kami ketika ada amarah. Sebab kami sudah belajar mengenai hal itu. Terima kasih Roh Kudus, ingatkan kami selalu. Dan kami bersyukur Tuhan selalu ingat untuk memberkati kami. Dan kami perkatakan setiap kami membuka tangan dan membuka hati, kami mengarahkan kepada salib itu, kami percaya ada tangan yang berlubang paku mengurapi dan memberkati kami. Demikianlah kiranya Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu pengertian yang baru. Hari lepas hari, pertumbuhan di dalam firman Tuhan, agar kita semua, Bapak Ibu sekalian, mampu melakukannya. Terimalah berkat damai sejahtera ini yang kita terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita boleh percaya. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita sepakat ya, kita berkomitmen ya. Oke. Amin. Amin. Baik, semangat selalu Bapak Ibu. Sampai jumpa besok pagi. Pak Mardani dan Bu Sekar, hati-hati ya. Oh ya Bapak Ibu sekalian, kita juga bersyukur bahwa putra dari Bu Eva dan suaminya Pak Komandan, mereka memiliki putra Rafa itu berhasil masuk 10 besar. Ya, 10 besar diajak kemarin mengikuti kompetisi di Korea. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, saya akan bacakan ya yang disampaikan oleh beliau bahwa anak kami Rafa sudah kembali dari Korea dan masuk peringkat 7 dunia dari ribuan peserta. Top 10 peserta dari puluhan negara seluruh dunia saat di Korea kemarin. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Ini prestasinya di Seoul Global Rounds. Nah, ini prestasi yang luar biasa. Dan kita tentu berdoa agar Ananda Parafa Parada ini juga menjadi bintang Tuhan Yesus sampai ke depan, sampai tumbuh besar nanti. Dan kita juga berkeyakinan anak cucu kita juga akan sama seperti Ananda Rafa. Bisa menjadi keturunan yang memuliakan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Makanya Bapak Ibu, sebagai orang tua kita harus mau untuk berkomitmen. Yuk sama-sama kita tetap mau mujizat tapi juga mau untuk bertobat. Amin. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Budi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Teman-teman di grup ini. Terima kasih. Bapak Ibu selalu. Terima kasih. Amin. Amen. Masa lagi di rumah saya. Sini. Udah kelar kok. Pak Musa lagi di rumah atau di kantor Pak? Lagi di rumah sakit ya Pak? Iya Pak. Oh, lagi di rumah sakit. Nggak muncul. Oh, oke. Kita mau doakan ya kalau gitu. Sekalian kita mendoakan Bu Handayati juga hari ini juga nggak muncul karena beliau itu lagi di Kuala Lumpur ya. Oke, untuk itu mari Bapak Ibu sebelum kita berpisah. Terima kasih Abuni Kartika yang telah melihat. Karena Abuni Kartika dulu sempat masuk ke sekolah perawatan jadi tahu mana selang infus. Oh iya, ada selang infus. Oke, baik Bapak Ibu. Pak Musa yuk kita berdoa dulu sama-sama ya. Oke, makasih. Kita berdoa ya. Baik, satu dalam doa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya Roh Kudus atas pengamatan-Mu melalui Abuni Kartika. Sebelum kami berpisah, kami mau mendoakan yang pertama rasa syukur kami untuk Ananda Rafa, putra dari Bapak Ibu Parada. Kiranya Tuhan Yesus juga menjadikan putra mereka menjadi bintangnya Tuhan Yesus dalam dunia, sama sebagaimana harapan kami atas anak dan cucu kami. Dan saat ini kami berdoa untuk Ibu Handayati yang sedang di Kuala Lumpur. Tuhan berikan penyertaan, pemeliharaan, dan juga kesehatan. Dan Tuhan jaga kemanapun Ibu Handayati melangkah dan pergi, dan bersama orang-orang yang menyertainya.
Dan kami juga berdoa untuk Pak Musa Lembang yang saat ini berada di rumah sakit. Satu hal yang kami tahu, bahwa oleh bilur-bilur-Mu, Pak Musa pasti sembuh. Tuhan boleh pakai tim dokter yang memeriksa obat-obatan yang diberikan dan masa perawatan. Tuhan, kami percayakan kehidupan, kesehatan, pemulihan sahabat dan saudara kami terkasih ini, Pak Musa Lembang, ke dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu. Kami yakin dan percaya saat ini juga Engkau hadir di dalam kehidupannya. Dan ketika ia mengambil sebuah keputusan dalam hidupnya, kami percaya mujizat itu pasti terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendoakan sama-sama. Cepat sembuh, Pak Terima Musa. kasih Bapak dan Ibu. Cepat sembuh Pak Musa. Musa cepat sembuh ya. Tuhan Sembuh Yesus Pak Musa, berkati. semangat Oke. ya. Jangan kasih kendor, termasuk juga infusnya Pak Musa, jangan kasih kendor. Kalau udah kosong minta isi lagi sama susternya. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa Iya. Sampai sehat. Oke, Tuhan berkati ya Ibu, semuanya Bapak. Sampai jumpa besok. Dadah. Makasih ya, Bunda. Abuna. Sama-sama. Amin.